Kalau bau dupa itu memang sering anu ya, memang sering bau itu. Tapi kalau gamelan itu seingat saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Tapi katanya orang-orang dulu, simbah-simbah dulu itu memang katanya ada. Sejarah itu aset bangsa yang paling besar kan. Ya, bangsa yang besar kan bangsa yang bisa menghormati jasa para pendahulunya. Jikalau hal-hal semacam itu diabaikan dan tidak dilestarikan, itu lambat laun kita semua, anak-anak cucu kita akan kehilangan sejarah dan kehilangan jati dirinya. Oke guys, di momen kali ini, di video kali ini saya berada di Desa Pataan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di mana di sini saya telah menyusuri hutan kecil ini yang akan membawa saya ke sebuah makam yang bernama Kebo Danu atau Arya Kamandanu. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak ya. Dan buat teman-teman yang belum, buruan subscribe guys. Alright. Wow. Oke teman-teman, jadi ini hutan semua ya. Bentuknya juga sama. Dan di sini tuh memang area peninggalan masa lalu teman-teman. Jadi banyak sekali peninggalan berupa candi ya dan arca pada masa kerajaan Majapahit Singosari guys. Dan di video ini ya saya tidak akan ke sebuah peninggalan tersebut, tapi di sini saya menelusuri ya hutan ini dan terdapat sebuah makam di dalam hutan ini guys yang dikenal sebagai Mbah Danu atau Arya Kamandanu teman-teman, yang sampai sekarang ini banyak menjadi perbincangan publik di area sekitaran Lamongan, Jawa Timur guys. Oke. Ini hutan ya, hutan semua gelendeng. Jadi teman-teman, nama sebenarnya disebut ini Mbah Kebo Danu ya, atau Mbah Arya Kamandanu. Ya, beliau itu merupakan seorang tokoh panglima perang legendaris dari era kerajaan Majapahit atau Singosari, dengan julukan Aka teman-teman dalam catatan sejarah lokal. Dan beliau memiliki pedang sakti ya yang masih menancap di area makamnya teman-teman. Wow, yang bernama pedang naga puspa guys. Pedang ini bagian dari mitos yang menarik perhatian publik ya teman-teman, dan hanya bisa dilihat oleh mata yang bisa tembus dunia-dunia gaib. Oke. Kita langsung saja ya. Saya nggak parkir di sana teman-teman, tapi saya parkirnya di sana ya. Oke, langsung kita gas. Gila. Hutannya itu rimbun ya di sana tadi teman-teman. Dan di sini sebentar lagi udah ada di kawasan hutan jati guys. Tapi nggak banyak gitu hutan jatinya, jarang-jarang ya. Oke. Wow. Kaget aku. Ada ular teman-teman. Saya ngerasa ada pergerakan di sini. Takutnya ular gibuk ya. Bahaya kalau kena ular gibuk guys, ular tanah. Itu
merupakan ranjau darat di area-area hutan yang cukup kering seperti ini, dan ular tersebut itu bersembunyi di bawah-bawah tanaman-tanaman atau daun-daun yang sudah kering atau mati gitu ya. Oke, nah ini dia jalannya. Nah, jadi di sini dulu itu merupakan area batuan kars ya. Ya sampai sekarang ini guys, batuan kars ini merupakan batuan dari dalam laut yang pada waktu zaman dulu jutaan tahun yang lalu, bahwa bukti kebenaran yang sudah ada, bumi kita itu setengahnya merupakan lautan ya. Dan pada akhirnya setelah beberapa juta tahun kemudian itu kembali air ini tersebut, air laut tersebut itu menyusut guys, menyusut. Namun keluarlah batuan-batuan kars seperti ini ya. Oke, wow, ini bau kotoran ya teman-teman, bau kotoran luwak ataupun musang lah, bau banget guys, campur aduk baunya, bau kotoran berat sama kotoran ringan. Oke, sebentar lagi memasuki hutan jati, dan memang jaraknya tidak jauh guys dari lokasi hutan yang saya tadi dari sana ya. Mungkin jalan dari sana ke sini mungkin sudah mencapai 200 sampai 300 meter, dan habis gini sampai. Tapi cukup menguras tenaga juga karena cuaca di sini cukup panas. Oke, ini hutan jati semuanya. Wow. Ya semoga aja ada warga di sini yang mengerti tentang makam Mbah Kebo Danu atau Arya Kamandanu. Nanti kita bisa tanya jawab ya, karena memang terus terang guys, kalau saya tuh menjelaskan ya hanya sebagian kecil, nggak komplit. Ya mudah-mudahan kita ketemu nanti sama warga ya. Wow, ini sama semua lur, gila bentukannya loh. Oke. Wah, itu dia, udah kelihatan ya. Itu di situ. Makam keramat yang dipercaya oleh masyarakat lokal. Beliau merupakan Arya Kamandanu. Oh, ini ada jalan, cuman entah ini menuju kemana ini, nggak tahu nih. Wow, nah itu dia. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jatuh. Oke, ini dia guys. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini kok ada dua ya yang di depan ini. Saya nggak nunjuk ya teman-teman, itu
satu, dan yang di atasnya belakangnya itu ada lagi 2. Terus ini bekas batu-batuan, ini merupakan batuan dari masa lalu. Ini andesit ya, andesit guys. Kalau andesit gini nih zamannya Singosari, zamannya kerajaan Singosari. Beda lagi kalau batu bata ya, yang cukup gede, yang di luar nalar melebihi ukuran batu bata yang zaman sekarang ya. Itu dari peninggalan Majapahit guys. Kalau yang batu-batu seperti ini, andesit ini, itu merupakan peninggalan dari kerajaan Singosari. Ya, jadi di sini memang komplek makam ya, komplek makam. Tapi di sini ada 2 guys. Ini tangganya, ini tangganya, ini tangganya ya. Oke. Oke guys, jadi makam ini berbentuk ya, berbentuk gundukan tanah seperti ini, yang ditubuh dengan batuan tua yang menyerupai struktur percandian ya, percandian mini, dan disusun secara rapi seperti ini. Nih, ini susunan guys ya, susunan. Jadi disusun secara rapi di atas tanah lapang seperti ini ya, yang dikelilingi oleh hutan jati yang cukup banyak atau cukup lebat. Jadi area ini ditetapkan sebagai cagar budaya lokal yang mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat dan pemerintah untuk pelestarian tersebut teman-teman. Oke, ini kayaknya pohon yang menimbun makam tersebut jatuh deh. Ini ya, ini akarnya sampai keluar gitu, terus mungkin sudah sangat tua, akhirnya dia jatuh ngembruk gitu guys, tapi tidak mengenai area makamnya ya, di atasnya maksudnya, tapi di sebelahnya. Oke. Ini ada makam lagi. Ini loh guys, ini makam ya, cuman bukan di atasnya. Ini entah siapa, mungkin permaisurinya, bisa jadi juga ini panglimanya ya teman-teman. Jadi guys, memang masyarakat lokal di sini tuh percaya ya bahwa memang Mbah Danu ini memiliki pedang yang namanya pedang naga puspa yang tertancap di sini teman-teman, dan beliau merupakan pendekar sakti pemilik pedang tersebut. Dan pedang ini bisa disebut-sebut sebagai bisa disebut menebas musuh lah ya, tanpa menyentuh. Jadi mungkin dengan kebasan angin doang gini, set, baru langsung tertebas gitu ya. Dan ini adalah sebuah warisan ilmu yang berasal dari ajaran leluhur Nusantara. Dan
Memang pada zaman dulu, pada masa akhir hidup beliau, Arya Kamandanu dikabarkan mengasingkan diri di hutan Pataan ini guys, dan mencari ketenangan jauh dari istana dan peperangan. Dan setelah itu bagaimana kelanjutannya tidak tahu ya, akan tapi tubuh beliau ini tidak ditemukan guys. Setelah menjelang beberapa lama ya, hanya sebatang padang yang tertancap di tanah yang kini dipercaya masih berada di makam tersebut guys. Ya bisa jadi di tengah sini ya teman-teman, ada pedang naga puspa yang menancap di atas tengah-tengah makam ini ya teman-teman ya. Dan konon katanya makam tersebut itu tidak bisa dipindahkan. Oh, ini ada strukturnya ya teman-teman. Jadi makam tersebut tidak bisa dipindahkan, dan siapapun yang mencoba mengusiknya akan mengalami hal-hal yang sifatnya di luar nalar guys. Dan pernah di sini tuh ada warga yang pernah mengaku melihat cahaya yang menyala di makam ini teman-teman pada malam hari. Dan ada pula yang mendengar suara kayak benturan gitu ya, pukulan atau semacam itulah, seperti suara logam gitu, tuang gitu guys. Dan layaknya tuh seperti pedang yang diadu gitu ya teman-teman ya. Wow, amit saya bu mbah. Jadi ini dia penampakan dari makam dari beliau ya teman-teman. Ini ada satu kelapa di tengahnya, dan juga ada beberapa dupa guys, dan sisir. Kenapa ada sisir ya? Beliau ini laki ya perasaan ya. Kenapa ada sisir teman-teman? Ini loh sisir. Ini laki kok ada sisir ya? Wow. Wow, oke. Jadi guys, warga percaya bahwa makam ini dijaga oleh sosok gaib berpakaian prajurit yang setiap malam Jumat Kliwon itu tercium bau dupa dan bau bunga melati dari arah makam ini ya. Padahal tidak ada yang berziarah teman-teman. Jadi benarkah Arya Kamandanu ini masih berjaga dalam bentuk lain, atau pedang naga puspa ini memang menyimpan kekuatan yang tak terlihat ya? Yang jelas di makam ini bukan sekedar gundukan tanah biasa, tapi pintu ke dalam kisah yang masih belum selesai ya teman-teman. Kita cari warga yang ada di sini guys. Barusan ini saya terdengar suara pijakan kaki. Kelihatannya ada warga yang melintas di sini ya, petani gitu. Wow. Nah itu dia, ada bapak. Pak, met sewu. Badhe tanglet saged ta? Kula video nggih boten napa nggih. Tanglet makam Mbah Danu niki. Saged jenengan menceritakan sedikit sepengetahuan jenengan. Kronologine awale kula mboten kertos, Mas. Nggih, sepengetahuan jenengan mawon. Mungkin bisa. Kertos niku kan sareng niki, kepanggih situs niki. Heeh. Niku. Terus kok wonten tiyang sepuh ingkang anu mastani niku apa niku makam Mbah Danu. Nah, untuk selanjutnya ya ndak begitu paham. Jenengan tinggal di sini. Sebelah. Oh, sebelah situ. Nah, di sini katanya di sini kan mistis ya. Banyak sekali seperti kegiatan-kegiatan malam hari seperti malam Jumat Kliwon yang konon katanya terdengar suara gamelan ataupun
bau dupa di area makam Badanu niki? Kalau bau dupa itu memang sering anu ya, memang sering bau itu. Tapi kalau gamelan itu seingat saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Tapi katanya orang-orang dulu, simbah-simbah dulu itu memang katanya ada. Dan disakralkan pada waktu itu. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi zaman seperti ini kan anak-anak muda tidak seberapa memahami seperti itu. Jadi mungkin ya kesakralan itu hilang dengan sendirinya, kemungkinan seperti itu. Mungkin masih ada, cuman orang-orang sekarang kan abai dengan hal yang seperti itu. Terabaikan lah ya. Terabaikan. Nah, menurut jenengan di makam ini wajib nggak dilestarikan? Ini kan sebagai peninggalan leluhur kita masa lalu, Pak. Karena sekarang itu zamannya modern, zaman teknologi. Dan banyak sekali anak-anak atau orang-orang di sini yang tidak paham sejarah. Sebenarnya itu kan sejarah itu aset bangsa yang paling besar kan. Bangsa yang besar kan bangsa yang bisa menghormati jasa para pendahulunya, termasuk Mbah Danu, terus siapa ini yang membuka situs Airlangga ini, Airlangga itu semua harus dilestarikan dikarenakan itu budaya. Budaya itu memperkuat akidah kita, juga memperkuat bahwa kita ada itu juga adanya orang-orang dulu kan gitu. Jikalau hal-hal semacam itu diabaikan dan tidak dilestarikan, itu lambat laun kita semua, anak-anak cucu kita akan kehilangan sejarah dan kehilangan jati dirinya. Kita tidak mengenal lagi orang-orang yang sudah berjasa membuka dan membuat kampung seperti ini, seperti kita tempat ini. Jadi sejarah ini merupakan jati diri bangsa kita sendiri ya. Jadi memang perlu dilestarikan. Dan menurut jenengan, apakah sekarang itu orang-orang zaman sekarang ya itu hilang Jawa nih, Pak? Menurut saya tidak, tetap ada. Cuman ya begitulah, karena anak-anak sekarang kan ya sudah terpengaruh oleh budaya luar. Ya. Banyakan dari HP itu kan mengakses dari luar semua. Jadi orang-orang tua juga jarang sekali mengenalkan seperti tentang Mbah Danu seperti ini. Jadi banyak orang luar itu tahu, tapi masyarakat sekitar ini jarang yang mengetahui. Itu karena ya mungkin orang tuanya ya, orang-orang tua dulu itu sudah tidak mau memperdulikan. Sebenarnya itu sayang. Sebenarnya sayang. Jadi untuk itu saya juga pernah itu dulu mencari istilahnya siapa sih pembuka kampung di sini tuh. Sampai saat ini itu hilang, tidak ketemu lagi. Siapa sebenarnya tokoh yang asli itu tidak ketemu. Apa itu dikarenakan orang tua yang dulu itu sudah putus mata rantai. Seandainya itu ada, mungkin ya dilestarikan, ada hall, ada istilahnya itu peringatan tahunan. Jadi itu semakin menandakan bahwa kita ada, orang tua dulu ada itu, kita ada itu berkat orang tua dulu kan. Ya, karena orang tua dulu ya. Oke, mungkin ada pesan dan kesan, Pak, buat teman-teman semua yang menonton video ini, Pak. Kesannya ya mudah-mudahan semua orang-orang dulu atau orang sekarang itu jangan melalaikan lah tentang budaya. Dikarenakan kita ada itu sebab orang dulu. Itu otomatis sudah. Kalau tidak mau mengingat orang-orang jasa-jasa orang dulu, maka kita akan menjadi bangsa yang bodoh, bangsa yang melupakan sejarah sendiri. Iya, bukan bangsa yang besar lagi. Iya, bukan bangsa yang besar lagi. Iya, benar sekali ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Jenengan asmani sinten, Pak? Pak Budianto. Pak Budi ya. Budi. Oke, terima warga asli sini nggih. Warga asli. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya, atas informasinya. Ini saya mau lanjut lagi ke sana ya, Pak. Iya, mangga. Matur nuwun Pak Budi. Sami. Wow, guys, itu tadi penuturan dari warga asli sini bahwa beliau itu sangat menyayangkan hal-hal yang sudah ada sekarang ini ya, termasuk peninggalan masa lalu yang terlupakan, karena ini merupakan aset jati diri bangsa kita yang sebenarnya ya, karena bangsa yang besar itu bangsa yang tidak lupa sejarahnya, teman-teman. Oke, ini kembali ya ke hutan lagi, saya masuk hutan lagi, ya Allah, dan jauh banget guys. Oh, saya parkirnya di balik bukit itu. Ya. Jadi itulah tadi penampakan dari makam Badanu, di mana Badanu ini merupakan Arya Karmandanu yang sudah ada sejak zaman Majapahit dan Singosari ya.
dan dipercaya masyarakat lokal bahwa makam Mbah Danyu itu di sini, guys. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum ulang. Jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, guys. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.